Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya dan pengalaman saya mendampingi CGP di angkatan 4 dan 8 ya, baik sebagai pengajar praktek maupun fasilitator. Yaitu untuk modul 1.3 visi guru penggerak untuk alur demonstrasi kontekstual ya. Bapak Ibu untuk CGP angkatan 10 ya di modul 1.3 di tanggal 4 Mei ya atau 6 Mei ya, 6 Mei kemarin ya, besok ya, 6 Mei besok itu akan melaksanakan demonstrasi kontekstual yang sebelumnya sudah dilaksanakan di 3 Mei 2024. Nah, kira-kira seperti apa tugas CGP di demonstrasi kontekstual ya, modul 1.3? Yang pertama adalah Bapak Ibu nanti akan ada dua tugas ya. Yang pertama adalah tugas individu ya, menyusun prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas yang diturunkan dari visi yang telah dibuat. Ini adalah tugas individu satu. Yang kedua, menyusun bagja ya, berdasarkan kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat di atas. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan ya untuk rubrik bagja ya atau penilaian bagja. Bapak Ibu silahkan nanti CGP diminta membuat pertanyaan apresiatif di setiap tahapannya. Oleh karena itu, yang akan menjadi poin penilaian di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh CGP. Sejauh mana pertanyaan yang dibuat oleh CGP merefleksikan sebuah tahapan proses inquiry apresiatif. Nah, di sini ada 4 poin ya. Poin keempat adalah poin tertinggi. Nanti akan turun menjadi 3, turun lagi menjadi 2, dan turun lagi menjadi 1 poin. Untuk kriteria bagja ya, B ya, buat pertanyaan utama, merupakan tahapan membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah investigasi kekuatan potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, membuat pertanyaan yang memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa, menggalang atau membangun koalisi tim perubahan untuk menguatkan dukungan serta mengkonfirmasi urgensitas. Pada pertanyaan tahapan ini maka ada 4 hal ya, Bapak Ibu. 4 tahapan ini nanti sama ya untuk eh, bagja ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, atur eksekusi. Ini nanti untuk indikatornya sama, ada 4. Ya, yang pertama adalah pertanyaan di tahap ini dapat mengarahkan perhatian ke arah yang positif dan atau menggunakan pola pendekatan berbasis kekuatan. Ini adalah indikator yang pertama atau kriteria yang pertama. Yang kedua, mengungkap kisah atau fakta yang positif baru dari anggota komunitas dan atau hal positif yang telah dilakukan sekolah. Ini yang kedua. Yang ketiga, memusatkan perhatian pada harapan, impian, tujuan, atau keinginan. Dan yang keempat, mendorong tindakan dan atau perubahan nyata atau konkret. Bapak Ibu, apabila buat pertanyaan utama pada poin B ini, Bapak Ibu pertanyaannya mengacu 4 hal ini, ya, atau mengarahkan ke 4 hal ini, maka Bapak Ibu mendapatkan 4 poin, nilai tertinggi. Tetapi kalau dari penilaian fasilitator hanya 3, maka poinnya 3. Begitu juga kalau 2, maka poinnya 2, 1 juga 1. Kemudian kita lihat yang kedua, ambil pelajaran ya Bapak Ibu atau discover, merupakan tahapan penyusunan pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, potensi atau peluang lewat investigasi atau penyelidikan, mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif, menentukan bagaimana cara kita mengungkap fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu atau multi unsur. Bapak Ibu, untuk indikatornya sama tadi ya, ada 4. Kemudian yang ketiga, gali mimpi, dream ya, merupakan tahapan penyusunan deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, kapan, di mana, atau siapa saja. Ini juga ada 4 indikator. Kemudian yang terakhir adalah jabarkan rencana dan atur eksekusi. Untuk jabarkan rencana merupakan tahapan mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera
dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Menyusun definisi kesuksesan pencapaian, tujuan capaian luaran, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif, atau menindaklanjuti masa lalu yang positif dan potensial. Kemudian aktor eksekusi merupakan tahapan yang menentukan siapa yang berperan, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, mendesain jalur komunikasi dan mengelola rutinitas, misalnya protokol, SOP, rutinitas, knowledge management, monitoring, evaluasi, atau refleksi. Bapak Ibu, itu adalah empat hal indikator yang Bapak Ibu harus perhatikan apabila Bapak Ibu nanti ingin mendapatkan nilai maksimal ya untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Bapak Ibu terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya, klik loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.